nafsu kita ini semakin tahu loh, semakin tua jasad tambah pinter nafsu itu. Itu dalam surat Yusuf ya, surat Yusuf itu surat ke-12 ya. Surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku sungguh tidak membiarkan nafsuku ini. Artinya dia harus dipimpin itu loh, harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan dia akan jahat. Ya loh. Tapi kalau dikendalikan, dipimpin oleh iman, nafsu ini akan hebat. Kemauannya dikendalikan, karpe diarahkan kepada yang baik. Itu dalam surat Yusuf ya, surat Yusuf itu surat ke-12 ya. Surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku sungguh tidak membiarkan nafsuku ini. Artinya dia harus dipimpin itu loh, harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan dia akan jahat. Ya loh. Tapi kalau dikendalikan, dipimpin oleh iman, nafsu ini akan hebat. Kemauannya dikendalikan, karpe diarahkan kepada yang baik. Keinginan terhadap harta benda tambah nemen, melanggengkan kekuasaan. Nek iso sugih aja mek aku tok, anak cucuku 7 turunan. Nah itu nafsu itu. Apa enggak boleh itu? Boleh, tapi dipimpin oleh iman. Golek harta benda sebanyak-banyaknya ya toh. Kemauan semacam itu juga tidak apa-apa karena memang anugerah, tapi dikontrol dan dipimpin, dirasakan, dicek selalu oleh iman, ilmu, nikmat dan takwa dalam dadamu. Disadari, diarahkan. Lek diarahkan kan semangatnya beda. Ya. Keinginan harta benda kalau diarahkan kan untuk kemaslahatan. Tambah roh, peluang-peluang ekonomi semakin pinter kan, tambah banyak hubungannya, semakin mudah mendapatkan harta benda. Kayak kemaslahatan untuk bangun masjid, untuk menolong yang membutuhkan dan lain sebagainya. Itu sudah anugerah itu loh. Kalau orang Blitar bilangnya gaplek peringkilan apa sih? Tambah tuwek, tambah petakilan itu bahasanya itu. Itu nggak salah itu loh. Tidak ada yang salah. Kenapa? Itu anugerah Allah. Tinggal persoalannya kau apakan itu aja. Siapa yang mengapakan? Imanmu, ilmumu, nikmat dan takwamu. Ada dalam dadamu semuanya. Itu objek kajian tasawuf. Piranti atau pilar kajian tasawuf itu ada 5. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau mendengar ini kan, kajiannya disebut dengan syariah, thariqah, hakikat atau hakikat ya, ma'rifah, yang terakhir ini tambahan saya sebenarnya ini, ikon. Nah, tadi ini pilar atau piranti mengkaji tasawuf. Syariah itu apa? Bahasa umumnya asyariah al-a'mal az-zawahir. Seluruh pekerjaan yang zahir-zahir itu syariah. Syariah itu harus diagung-agungkan, ya toh? Harus diperbaiki sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai dia tidak muncul oleh takwa kita. Agar apa? Agar ia menjadi ketaatan dan kesyukuran. Untuk apa? Agar supaya bertambah nikmat pada kita. Kalau lepas dari takwa, dia akan menjadi takabur, menyebabkan kita gundah gulana dan kita semakin tenggelam, tambah kering, sakit-sakitan. Makanya Mbak asli ini wong gering-geringan itu nggak pas
noto ati. Kurang happy, alias ngurus wong, ngurus wong capek. Ngurus orang itu capek. Kenapa? Ya apa ya? Awake dhewe ngurus awake dhewe lho gak iso. Orang itu diurus tuh ora seneng gitu loh. Coba zaman ngurus ibadah wong lek isine tukaran. Tapi kalau panjenengan ngurus ibadah panjenengan, ya toh, beres. Urusan awakmu dhewe lho ngono, beres. Nah, kita itu problem kita itu sering ngurus ibadah orang dari tukaran, ya enggak? Sing kunut karo sing enggak kunut urus-urusan. Ya wis lah, lek imamnya kunut melok kunut, enggak kunut melok, sing penting ya ngono. Ya toh? Saya sering ditanya, jenengan lek salat tarawih berapaan? Berapa salat tarawihnya Ramadan? Asline lho Bu hanya 2 rakaat. Asline minimal 2 rakaat. 8 kuwi apik ngono. Apa meneh 20? Apalagi 40. Itu di Masjid Amr bin As di Mesir salat tarawih itu 46 rakaat. Dengleh Pak jenengan. Nggih. Jadi mari salat Isya nggih ada tenggat waktu terus salat sampai masuk fajar. Diakhiri dengan niku lho makan sahur dilanjut dengan sholat fajar selesai udah. Ya engkleh Pak. Nek awake dhewe iki ya wis lah ngono wis. Lek kuwesel ya napa nggih. Lek kula sering ditekoki, jenengan pinten? Lek neng omah 8, lek neng masjid 20 ampun. Lek cek enggak tukaran ngono. Soale masjidku NU. Lek nang omah 8, kadang ya 20, kadang lek cek ana Usman nambah-nambah. Ya wis lah. Sing penting atimu ya napa ngono lho. Ketemu sing penting nih. Aja sampai jenengan minum air sebanyak-banyaknya enggak ngerasane, tambah sakit. Jenengan ibadah sebanyak-banyaknya enggak ketemu, ndak hakikat itu loh. Mergo salah carane, thariqahnya tidak tepat, hakikat tidak ketemu, kesadaran tidak timbul. Keyakinan boten enten akhirnya. Orang lek gak yakin nang Gusti Allah itu isine tukaran. Kalau sudah yakin semua atas kehendak Allah beres, Pak. Itu namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apapun yang kau lihat di luar dirimu terjadi semua itu tidak lepas dari kehendak Allah. Gitu. Untuk apa? Yo gawe nguji lah awake dhewe sabar apa enggak ngono. Yang terjadi di luar diri kita semua tidak lepas dari kehendak Allah, namanya musyahadah. Bagaimana kita mensikapi di luar diri kita itu? Ingat itu diawasi, dicatat oleh Allah, namanya muraqabah. Lek kamu bersifat jahat, muring-muring, dicatat muring-muring, ya enggak? Kalau kita sadar ini dikehendaki oleh Allah agar kita cerdas, dicatat kebaikan, namanya ihsan. Maka pernah saya sampaikan pilar agama kan 3 itu, Islam, zahir, iman, bawatin, ihsan, perilaku kita, prakteknya. Maka yang disajikan itu kebaikan, Pak. Ojo Islammu. Maksudnya ini, ojo ngunggul nih amal zahirmu, ojo pamer-pamer wiritanmu. Maksudnya ini loh, aku mari sholat iki, aku mari iki, gak usah, untuk dirimu saja. Ya toh? Itu kudu mbok bawa kepada imanmu, untuk dirimu. Islam itu kebenaran, iman ketepatan, ihsan kebaikan. Islammu seperti apa, imanmu kayak apa, itu dilihat dari ekspresi ihsanmu kepada siapa dan apa. Kalau kamu baik dengan siapapun dan apapun, dimanapun, kapanpun, berarti Islam dan imanmu beres.
Masih yo ibadahmu yo napa top nih, hajine tiap tahun yo napa ngoten. Gitu. Tapi ngamuan dalam berhubungan dengan orang lain berarti nggak beres, jenengan tidak menyembah Tuhan tapi menyembah ibadahmu. Kan begitu kan? Kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari kan begitu, kakean ibadah kalau tidak dibarengi dengan iman yang tepat justru akan melahirkan pribadi-pribadi Fir'aun yang minta disembah bukan mengabdi kepada Tuhan, bersifat keterlaluan. Idhab ila fir'auna innahu tagha, itu kan. Nah, sifat Fir'aun yang ada pada dirimu ini apa itu? Tagha. Tagha itu apa? Gak ono barang bener, Pak. Gak ono barang bener. Pokoknya di luar diri kita itu dihamuk tok isine. Ada nggak pada diri kita itu? Ada. Ojo. Bojone yo nopo keliru ngoten. Turu keliru, mlumah keliru, murep keliru. Korah-korah keliru, meneng keliru. Dadi keliru tok Firaun iki. Hati-hati, itu ada pada diri kita. Tambah tuwek, tambah nemen. Tambah tuwek, tambah nemen. Lek jenengan tambah tuwek, tambah harmonis, subhanallah, Pak. Nggih. Tambah tuwek kok tambah runtang-runtung ngalor ngidul gitu. Enggak ngamuan, berarti jenengan berhasil. Biasanya tambah tuwek itu tambah jelalatan, Pak. Nggih. Tambah cerewet. Biayanya akeh. Tak patekne digunakno, dadi ono ae ngono. Lah, bagaimana kita mensikap